Tapi di sini Yanto, suaminya itu nggak ngelihat ada nenek tua itu. Jadi sementara suaminya nggak ngelihat, ini Mbak Rani ini masih yang ngelihat jelas. Anakmu sini, anakmu untukku. Ini yang membuat Mbak Rani itu seketika ya Allah tolong, tolong mas, bener-bener teriak, dia teriak sampai ya luar biasanya sampai Pak Haji ini keluar. Bayinya itu nangis terus, ini dalam pikirannya dia ya Allah anakku kenapa, anakku jangan sampai kejadian yang lalu itu terulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah. Amma ba'd, jumpa kembali di channel Hikmah Misteri yang tentunya bersama saya Pak Ade, dan terima kasih saya seluruh tim untuk kalian semua pendengar setia, penonton setia yang sudah nyimak cerita-cerita dari Hikmah Misteri. Terima kasih untuk dukungan dan supportnya. Dan semoga kita dan kalian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan di channel Ngulik Misteri. Ini tentang derita menantu Haji Pesugihan. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja di sini namanya Mbak Rani, satu pengirim cerita yang menceritakan tentang dirinya, bahwa dirinya ini pernah mengalami satu kejadian yang terbilang ya sangat-sangat menyentuh perasaan saya yang mendengarkan cerita beliau. Di sini Mbak Rani itu dalam ceritanya dia itu punya seorang suami, sebut saja namanya Mas Yanto, dan Mas Yanto ini adalah suami dari Mbak Rani yang ayahnya itu adalah seorang haji yang ternyata di dalam ceritanya Mbak Rani mertuanya itu adalah seorang pelaku pesugihan. Nah, bagaimana ini cerita dari Mbak Rani awal ceritanya? Ini saya mencoba untuk ya mengingat apa yang dia ceritakan ke tim Ngulik Misteri. Ini pada awal ceritanya dia itu ya diminta untuk menikahi Yanto. Jadi pada dasarnya itu bukan dari rasa suka sama suka dengan Mas Yanto, tapi karena orang tuanya atau mertuanya Mbak Rani ini dekat dengan orang tuanya. Ini singkat cerita mereka itu dijodohkan, dan itu pun dilakukan dengan meriah. Sebagai orang yang kaya raya, apalagi seorang haji juga, itu ya kayak nanggap semacam hiburan rakyat itu dengan pengajian umum, dengan qasidahan, dengan rebana dan sebagainya. Dan ternyata semua itu hanyalah topeng ataupun kedok dari mertuanya Mbak Rani. Saya mencoba untuk mengulas sedikit demi sedikit. Singkat cerita, setelah 1 tahun pernikahan dengan Yanto, Rani ini tinggal bersama keluarga mertuanya yaitu Pak Haji tadi. Setahun lebih dia itu punya momongan. Usia momongannya atau anak pertamanya ini yang dialami oleh Mbak Rani itu setelah mungkin 40 hari yang dialami oleh Mbak Rani, anaknya Mbak Rani itu meninggal dunia. Ini sempat membuat dia duka mendalam lah bagi seorang ibu, apalagi itu anak pertamanya hasil pernikahan dengan Mas Yanto. Ini menjadi sebuah kesedihan awal, karena ini terjadi bukan sekali atau 2 kali, sampai beberapa kali. Tapi saya coba untuk kembali cerita satu persatu. Awal pertama yang dialami Mbak Rani sebelum 40 hari usia anaknya, dia sudah kehilangan anak kandungnya. Tapi waktu pertama belum diketahui kalau ternyata itu semua ulah mertuanya. Tapi ada beberapa yang diceritakan Mbak Rani sebelum anaknya ini meninggal. Mbak Rani ini sempat mengalami mimpi atau semacam firasat. Seminggu yang diingat dia itu seperti ya didatangi mertuanya di dalam mimpinya, dan dia pun meminta sama Mbak Rani, "Nah, anakmu saya bawa." Tapi ketika mimpi itu datang pertama kalinya, itu hanya sebatas kayak bunga tidur. Apalagi itu kan mertuanya yang datang ke mimpinya. Jadi sama sekali kayak tidak berpikir kalau itu bakal terjadi sampai anaknya meninggal. Itu mimpi pertama. Nah, mimpi kedua yang dialami oleh Mbak Rani, dia itu didatangi oleh mertuanya lagi, yaitu seorang haji tadi, bapaknya Mas Yanto. Datang itu tidak sendiri, dia itu datang bersama kayak sosok pendamping atau perewangan yang wujudnya itu jelas banget. Kalau tidak salah yang diingat Mbak Rani itu wujudnya sosok nenek tua yang rambutnya panjang tapi wajahnya itu ngeri,
Itu di dalam mimpinya Mbak Rani itu Pak Haji itu bersama nenek tua tersebut, dan sosok itu gendong anaknya Mbak Rani. Dan ketika di alam mimpi itu Mbak Rani spontan dia terbangun dan melihat anaknya itu masih ada di sampingnya. Ya Mbak Rani cuma hanya ya istighfar lah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah anakku ndak apa-apa. Tapi ternyata dari 2 mimpi itu 4 hari setelahnya itu anaknya tiba-tiba sakit. Dan sakitnya ini itu setiap menjelang maghrib sampai habis maghrib itu sampai isya itu nangis itu tidak kunjung berhenti. Ya usaha dari Mbak Rani itu sempat ya netain lah, nyusuin namanya anak ya kan, tapi sampai 1 jam itu tidak kunjung berhenti nangisnya. Sampai satu waktu mungkin tepat setengah 8 habis sholat isya itu demamnya tiba-tiba tinggi. Nah demamnya tinggi ini kan ya sebagai orang tua dia ngomong sama suaminya, Mas ini anak kita itu kok demam itu gimana? Dibawa ke klinik terdekat. Dokter ini bilang kalau anak itu demam. Yang awalnya cuma demam, tapi nangisnya ini ya tidak kunjung berhenti. Sampai pihak dokter itu yang meminta sama Bu Rani sama Mas Yanto, Bu itu tolong dikasih ASI dulu biar anaknya itu biar bisa tenang. Nah sementara keadaan anaknya ada di klinik itu sudah diinfus. Nah Mbak Rani ini ya sempat nyatain juga anaknya ya biar istilahnya biar mau tenang lah, tidak nangis terus-terusan. Tapi nangis ini kejernya itu ya nangisnya itu bener-bener kayak dia itu bukan nangis biasa. Sampai Mbak Rani itu ya bilang sama suaminya, Mas ini kenapa ya anak kita kok nangis terus? Ini gimana nih Mas? Saya udah berusaha sebisa mungkin. Sudah kamu percayakan saja sama Pak Dokter. Dia kan yang lebih tahu. Mungkin anak kita itu demam, sakitnya itu berlebihan. Nah dari pihak klinik ini Pak Dokter ini karena melihat demamnya itu nambah tinggi, dia bilang sama Mas Yanto sama Rani, Bu dengan segala hormat ini alat kami di sini kurang mencukupi, jadi sebaiknya Bapak Ibu itu langsung ke rumah sakit. Baru ini dikasih rujukan sama Mas Yanto untuk langsung ke rumah sakit. Dan di klinik itu memang sudah ada mobil itu sampai dari dokter itu ya pakai mobil si dokter bawa langsung ke rumah sakit sekitar jam 10 malam. Nah sampai di rumah sakit dengan rujukan dari Pak Dokter tadi itu langsung ke ruang unit gawat darurat dan di situ pun langsung di ICU. Itu memang keadaan Mbak Rani yang tidak bisa ikut ke dalam. Itu anaknya itu masih terdengar jelas kalau dia tuh masih nangis. Sampai singkat ceritanya baru 2 jam di ICU anaknya meninggal dunia. Itu keluar sang dokter dan menjelaskan, Bu mohon maaf kami sudah berusaha sebisa mungkin dan saya sudah berusaha ya agar anak ibu tertolong, tapi maaf Bu demam yang begitu tinggi kami sudah berusaha dan ya dengan segala hormat anak ibu tidak tertolong. Jelas saja Mbak Rani seketika itu langsung nangis, langsung ya histeris, dibilang sedih ya sangat sedih dan dia pun sempat pingsan. Sampai suaminya Mas Yanto itu ya ketika Mbak Rani itu pingsan dia udah tidak tahu lagi apa yang dirasakan dia. Ketika dia sadar itu ya melihat anaknya itu sudah ditutupi sama kain. Ini yang benar-benar membuat Mbak Rani itu hari itu malam itu ya dia tidak percaya kalau anaknya yang sakit cuma beberapa jam sampai singkat ceritanya meninggal. Itu kejadian pertama. Pada awalnya ya Mbak Rani ini belum mengetahui kalau semua itu adalah ulah mertuanya. Setelah meninggal anaknya ya Mbak Rani ini sempat sedih itu sampai beberapa bulan ya 3 bulan. Dia termenung sendiri, masih merasa sangat kehilangan. Ya siapapun lah orang tua yang ketika anaknya meninggal, tidak ada orang tua yang tidak sedih dan tidak ada juga orang tua yang tidak kehilangan. Sampai singkat ceritanya Mbak Rani ini, ia sebagai seorang istri, dia itu memang punya suami yang sangat-sangat luar biasa, menenangkan dirinya, menenangkan batin perasaannya, sampai ia diajak kemana-mana buat refreshing, buat ia nenangin diri. Sampai beberapa bulan, singkat ceritanya setengah tahun, Mbak Rani ini positif hamil lagi. Nah dalam ceritanya Mbak Rani ketika dia hamil, dia berharap semoga ya anak keduanya ini benar-benar dalam keadaan setelah dia nanti lahir itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi yang dialami oleh Mbak Rani ini ketika acara 4 bulan ya dia kepingin ngadain acara yang berupa ya doa bersama untuk ya kandungannya, dan itu pun didukung oleh Mas Yanto suaminya
dan juga didukung oleh mertuanya yang seorang haji tadi. Nah, waktu acara 4 bulan itu, ya semuanya itu diurus oleh mertuanya itu yang seorang haji tadi. Itu ngundang beberapa kiai termasuk anggota rebana, itu acara sholawat nariyahan. Jadi intinya kejadian pertama itu sama sekali tidak sedikit pun terpikir kalau dibalik kejadian yang menimpa anak pertamanya itu adalah mertuanya. Sampai acara 7 bulan pun ada lagi acaranya. Singkat cerita, anak keduanya Mbak Rani itu lahirlah. Ya, acara persalinannya pun di rumah itu ya diadakan selamatan itu ya sampai akikah itu langsung dilaksanakan. Anak keduanya itu laki-laki. Kalau yang pertama perempuan, saya tidak menyebutkan jenis kelamin tadi, mohon maaf. Ketika usia anaknya belum 1 minggu, ini mertuanya itu ngasih seperti kayak hadiah berupa selamatan dengan langsung mengakikahkan anaknya Mbak Rani. Karena memang anaknya Pak Haji itu cuma satu semata lain, itu Yanto. Jadi kehadiran anak keduanya Mbak Rani itu mertuanya itu nanggepin ya kayak hiburan raya, itu seperti kayak pengajian lagi, itu benar-benar diadakan. Setelah diadakan resepsi tadi, ini Mbak Rani ini kembali mengalami ya ketakutan yang begitu luar biasa. Ketakutannya itu dikarenakan anak keduanya yang belum genap 2 minggu, ini ceritanya 10 hari ini tepatnya, masih diingat beliau. Dia itu ya kembali mengalami kejadian yang serupa. Bayinya itu nangis terus. Ini dalam pikirannya dia, ya Allah, anakku kenapa, anakku jangan sampai kejadian yang lalu itu terulang kembali. Ini baru beberapa hari resepsi, istilahnya apa tuh ya kayak selamatan lah, 10 hari tepatnya usia anaknya itu, ya tiba-tiba nangis lagi pas habis maghrib. Ini yang membuat Yanto suaminya itu ya panik seketika, karena ya itu pengalaman yang tahun lalu itu masih benar-benar diingat. Jangan-jangan nanti anaknya juga sama. Tapi di tahun kedua Mbak Rani tidak punya firasat seperti dulu, kayak misalkan didatangi mertuanya, didatangi sosok nenek tua. Tapi di hari itu, malam itu sekitar habis maghrib, dia itu melihat secara langsung itu dari kamar mertuanya itu terlihat jelas sosok nenek tua. Nenek tua itu muncul kembali itu dalam bentuk yang nyata, bukan seperti di mimpi yang sebelumnya. Dia datang itu sembari menatap anaknya Mbak Rani. Nah, ketika dia melihat tuh langsung ditarik anaknya, "Weh, kamu nenek tua, pergi." Tapi di sini Yanto suaminya itu tidak ngelihat ada nenek tua itu. Jadi sementara suaminya tidak ngelihat, ini Mbak Rani ini masih yang ngelihat jelas, anakmu sini, anakmu untukku. Ini yang membuat Mbak Rani itu seketika, ya Allah, tolong mas. Benar-benar teriak, dia teriak sampai ya luar biasanya, sampai Pak Haji ini keluar. Dia keluar dari kamar yang di depannya ini nenek tua tadi. Itu yang si Pak Haji ini, ada apa Rani, ada apa? Sementara itu jawabnya, nggak tahu ini Pak, istri saya kok kayak gini, dia ngeliat kayak ada nenek tua, katanya dia meminta anak saya. Pak Haji bilang sama Mbak Rani, pikiran kamu itu yang jernih, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Nggak ada siapa-siapa di sini kecuali bapak sama suami kamu. Anak kamu yang nangis itu ya ditetain aja, disusui aja, nanti juga mendingan. Nah, setelah Pak Haji ini bilang, anak itu tiba-tiba diem. Anaknya Mbak Rani itu diem sembari kayak ya disusui lah. Tapi diemnya ini dia diem tapi matanya itu terbuka sembari kayak melotot, kayak istilahnya mungkin dia itu melihat sesuatu. Nah, Mbak Rani ini sudah nggak ngeliat lagi si nenek tua itu, tapi ngelihat ya anaknya itu, matanya mungkin mata anak bayi. Memang dia mungkin belum bisa ngelihat secara nyata dunia fana kayak gimana, karena mungkin ya kita paham lah yang namanya anak kecil kan belum bisa ngelihat sesuatu. Tapi secara firasat yang dijelaskan Mbak Rani, firasat anaknya ini kayak dia itu natapin ke atas, melotot. Itu gak kedip-kedip selama hampir beberapa menit, sampai Mbak Rani itu, "Nak, kamu kenapa, Nak? Nak, kamu kenapa?" Ini sembari kayak digendong itu, "Nak, kamu kenapa?" Diem dia tuh, anak itu diem, bener-bener diem. Dia ndak istilahnya apa tuh ya kayak bergerak, apa tuh jarinya, apa tuh tangannya, dia diem kayak digendong itu, kayak ya cuma natapin ke atas, ndak natap ke ibunya. Sampai ibunya tuh ya sampai nyebutin kalimat-kalimat istilahnya ya mungkin baca doa, itu disebulin lah. Bahasa orang Jawa itu kayak disebul dengan sebisanya dia, pakai ayat kursi. Dia tuh baca. Nah, ketika dia baca itu beberapa kali, anaknya itu langsung nangis kembali.
Anaknya Mbak Rani itu langsung nangis. Dia tuh nangisnya bener-bener kerasa sampai ya kekhawatiran seorang ibu, kekhawatiran seorang bapak yaitu Mas Yanto tadi itu langsung berusaha untuk ya bagaimana caranya ketika dibaca doa kok tiba-tiba nangis, ini ada apa? Nah suaminya Mbak Rani yaitu Yanto itu dia keluar, itu mengundang seorang Pak Ustadz lah, memang orang sesepuh ke tempat, itu datang, tidak berselang lama datang, itu bilang kalau anakmu itu ya ada yang ngedeketin, ada yang pingin sama anak kamu, tapi ini mohon maaf ini saya tidak tahu siapa, tapi yang paling penting kamu harus bisa ngejaga anak kamu. Nah Pak Kiai berpesan, tolong air barokah doa ini tolong dicipratkan di kamar kamu. Ini pesan dari Pak Ustadz yang seorang sesepuh, seorang praktis itu berpesan, ini air barokah doa, air yang sudah didoakan itu nanti digunakan di kamar tempat anak itu istirahat bersama ibunya, bersama juga dengan suaminya, ini satu kamar tersebut. Nah sampai singkat ceritanya setelah air itu diserahkan sama Yanto, bayinya Mbak Rani itu masuk ke kamar, dan seketika itu ya Mas Yanto ya sesuai dari yang disaranin Pak Kiai itu diciprat-cipratkan di setiap kamar tersebut sampai di pintu. Nah keadaan malam itu ya alhamdulillahnya memang sampai pagi itu tidak ada kejadian-kejadian yang aneh, tapi masih diingat betul sama Mbak Rani siapa sebenarnya sosok nenek tua yang muncul di kamar bapak mertuanya, yaitu seorang haji. Siapa dia? Itu dalam pikirannya Mbak Rani itu masih terbayang terus, dan dia khawatir sekali dengan kondisi anaknya. Sampai singkat ceritanya itu 1 minggu itu ya alhamdulillah tidak ada apa-apa, intinya masih keadaannya normal-normal saja. Tapi ketika sudah berusia sekitar ya hampir 21 hari, ini yang masih diingat betul sama Mbak Rani, 21 hari itu mertuanya itu yang pingin ngegendong anaknya Mbak Rani. Dia tuh ya sempat bilang sama Mbak Rani, nah Rani boleh ndak bapak gendong anak kamu? Silahkan Pak, namanya kakeknya masa ndak boleh gendong? Itu kan juga dipersilahkan sama Mbak Rani. Tapi yang terjadi ini maaf, setelah beberapa waktu mungkin dia tuh awalnya dia mungkin sudah punya pikiran yang aneh-aneh. Ini tentang orang tuanya, tuh mertuanya tadi yang seorang haji, ketika sudah gendong anaknya beberapa waktu mungkin 3 jam setelahnya, anaknya Mbak Rani kembali nangis. Dia nangis lagi itu sekitar jam 3 sore sampai hampir 1 jam sampai jam 4. Dan saat itu juga Mbak Rani yang memang sebagai ibunya khawatir lagi, dia datang ke Pak Kiai yang meminta air untuk menenangin anaknya. Anaknya kembali normal, tapi setelah hampir maghrib ini yang dialami oleh Mbak Rani, sosok nenek tua itu sudah ada di kamarnya Mbak Rani. Itu di sebelah ranjang tempat tidur di mana bayi itu ya nanti akan ditidurkan, itu seperti kayak dundang atau ayunan. Itu si nenek tua itu ada di sebelahnya. Nah Mbak Rani ketika melihat sosok itu dia langsung keluar lagi dari kamarnya, dia nunggu suaminya yang saat itu memang sedang kerja, nanti pulangnya itu sekitar 7:30. Mbak Rani sendirian, dia melihat sosok nenek tua sementara mertuanya itu Pak Haji itu sedang ada di musola. Ini keadaan itu benar-benar membuat Mbak Rani itu panik, bingung harus minta tolong sama siapa. Sementara waktu itu habis maghrib, dia mau keluar ke Pak Ustadz tidak mungkin, karena ya anak tidak mungkin lah, anak yang masih belum cukup umur, masih belum ada sebulan, masa iya keluar dari rumah, nanti apa kata tetangga. Ini yang dirasakan sama Mbak Rani ketika dia itu melihat sosok nenek tua itu ada di tempat tidurnya si bayi. Itu nenek tua itu udah hilang-hilang, sampai Mbak Rani itu berusaha, ya Allah itu siapa, tolong singkirkan, jauhkan dari anakku, jauhkan dari kehidupanku. Ini yang didoakan sama Mbak Rani itu bermula aja sebisa mungkin, sampai Mbak Rani itu melihat si nenek tua itu berkali-kali ada tidak ya, itu benar-benar nyata dilihat oleh Mbak Rani. Sampai singkat ceritanya ini 1 jam dari maghrib sampai isya Pak Haji itu baru pulang. Si Rani itu cerita sama mertuanya, Pak ada apa Rani? Pak itu nenek tua kok ada lagi di kamar. Itu sembari kayak nangis itu Mbak Rani. Nah Rani denger ya, nggak ada siapa-siapa. Ini rumah Papa. Bapak itu sudah sangat lama di sini, jadi tidak mungkin ada apa-apa di rumah ini. Kamu tenang saja, tidak usah takut. Pak benar Pak, ada sosok itu.
Nah, ini yang disampaikan Mbak Rani ke mertuanya, tapi mertuanya itu sama sekali tidak percaya. Sampai beberapa waktu setelahnya, mungkin 15 menit setelahnya suaminya pulang. Nah, lewat suami ini cerita lagi Mbak Rani. Nah, suaminya yang khawatir kenapa-napa dengan anaknya itu meminta bantuan sama Pak Kiai lagi. Dia cerita kalau istrinya itu Mbak Rani itu melihat sosok nenek tua. Nah, si praktisi ini sempat meminta sama suaminya Mbak Rani itu Yanto untuk esok harinya dia tuh datang langsung ke sini. Ada sesuatu yang ingin dijelaskan. Tapi ini berkaitan dengan keluargamu, kata praktisi itu sama Mbak Yanto. Tapi waktu itu udah langsung dijelaskan sama praktisi. Jadi Yanto itu cerita dulu sama Mbak Rani, esok harinya ini Rani sama Yanto bersama anaknya yang masih bayi ini datang ke rumah Pak Kiai. Nah, waktu itu sempat ditanya juga sama tetangga, mau kemana Mbak Rani? Itu anaknya mau digendong kemana? Masih pagi-pagi kayak gini. Ya dia bilang, ya mau jalan-jalan cari angin lah. Karena posisinya itu masih sekitar jam 6 pagi. Masih sangat pagi. Itu sudah datang ke rumahnya Pak Kiai. Nah, disitulah dia dijelaskan. Mbak Rani, Pak Yanto, sekali lagi saya mohon maaf. Di rumah Mbak Rani, di rumah sampean Mas Yanto, ini ada sesuatu yang berkaitan dengan sosok yang dia itu kepingin anaknya kamu, anak kecil ini. Jadi untuk keamanan kalian berdua, sebaiknya kalian ini pindah dari rumah itu. Karena Pak Kiai sudah tahu siapa sebenarnya sosok itu. Ini dijelaskan sama Pak Kiai. Nah, Mbak Rani sama Yanto itu sempat nanya, sebenarnya siapa Pak Kiai? Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang paling penting demi keamanan kalian, khususnya untuk anak kamu, sebaiknya pindah. Nah, singkat cerita, mendapat penjelasan dari Pak Kiai ini, Yanto sama Rani ini ya bergegas. Dia tuh kemas-kemas, tapi mertuanya itu Pak Haji itu sempat ngelihat Yanto itu berkemas-kemas. Itu sempat ditanya, Yanto kamu mau kemana? Pak, saya mau pindah Pak. Loh, lah ini rumah buat siapa kalau enggak buat kamu? Kamu itu kan anak semata wayang Bapak. Apa kamu yang minta Rani? Ketika ditanya mertuanya, dia tidak berani ngomong karena mungkin posisinya dia sebagai menantu, ya dia ya cuma nepuk atau ngasih kode sama suaminya, Mas sampean aja yang bilang. Nah, Yanto ini bilang sama mertua, nah Yanto itu bilang sama bapaknya, Pak, ini ya saya tuh kepingin demi anak saya. Ya anak saya ini kan sering diganggu Pak. Tiap malam tuh nangis sendiri. Jadi saya takut kenapa-napa di rumah saya. Maksud kamu apa Yanto? Kamu di rumah sendiri, kamu bilang rumah kamu itu banyak hantunya, banyak setannya, maksudnya kayak gitu. Itu langsung keluar dari mulut orang tuanya Yanto. Dan mendengar omongan yang begitu keras, ya intinya kayak memarahi Yanto, Rani ini bilang sama suaminya, Mas, sudah Mas ikutin aja Bapak. Kita nggak usah keluar. Lagian juga rumah ini kan cuma Bapak sendiri, nanti yang ngurus Bapak siapa? Jadi singkat cerita, mereka itu hanya benar-benar keluar dari rumah tersebut. Saran Pak Kiai ini dibatalkan. Nah, dibalik membatalkan apa yang dikatakan Pak Kiai, 2 hari setelahnya anaknya Mbak Rani harus mengalami kejadian yang serupa. Dia sakit dalam 1 malam meninggal dunia. Nah, semenjak meninggal anak kedua ini sempat menjadi pertanyaan besar bagi keluarga besarnya Rani. Ada apa dengan anak kamu Rani? Anak pertama dan anak kedua sudah meninggal dalam waktu yang mungkin belum cukup usia. Belum 40 hari itu anak-anaknya Rani meninggal dunia. Sampai satu penjelasan dari keluarganya Rani itu bilang secara langsung, yaitu dari kakaknya Rani. Yang mungkin kakaknya Rani ini singkat ceritanya ya sudah nanya ke sana sini, mungkin ke orang pintar atau kemana. Itu menjelaskan ke Rani. Rani, iya Mas ada apa? Boleh ndak Mas bilang sama kamu? Itu mertua kamu, dia itu pelaku pesugihan. Hah? Kaget Rani ketika mendengar langsung dari kakaknya. Tapi waktu itu Rani masih belum percaya apa benar Kak. Ya kakak ini sudah nyari orang pintar sana sini. Dan kematian anak-anak kamu, keponakanku juga, itu bukan hal yang wajar. Dia itu meninggal karena mertua kamu. Dan mungkin kamu juga sudah merasakan dari apa yang kamu ceritakan ke bapak, ke ibu, ke kakak. Bapak itu punya perasaan janggal, termasuk kakak juga. Nah ini yang membuat kakak itu nyari orang pintar lah buat tahu apa sebenarnya yang terjadi sama kamu, sama anak-anak kamu. Dan mendengar penjelasan dari kakaknya,
Rani ini ya dia mulai yakin, mulai percaya. Sampai singkat ceritanya semenjak kakaknya ini ngomong, dia itu ya seperti pingin benar-benar keluar dari rumah itu. Tapi usahanya Rani ketika ngajak suaminya Yanto itu selalu kekeh tidak mau. Dia itu benar-benar tidak mau meninggalkan bapaknya. Ya singkat ceritanya, ya mungkin hampir setahun lebih, setahun setengah kalau tidak salah, itu Rani semenjak kematian anak kedua, dia itu sempat ngandung lagi karena mungkin agak lama. Dia itu ya mungkin depresi iya, beban mental iya, sampai mungkin untuk hamil lagi itu agak lama. Nah ini kondisi anak ketiganya ketika di dalam kandungan itu belum usianya sampai 4 bulan, hanya beberapa bulan. Nah di saat kandungan yang ketiga, ini cerita yang disampaikan Mbak Rani, ketika usianya itu belum 4 bulan, Mbak Rani ini mendapatkan saran dari kakaknya yang ternyata itu bilang sama Pak Kiai, yaitu sesepuh setempat, kalau Rani sebaiknya keluar dari rumah itu demi anaknya, kalau pingin anaknya selamat. Ini sempat menjadi pertanyaan besar bagi Rani. Sebenarnya ada apa kak? Kakak bilang ke Pak Kiai ya, kalau saya ini ngandung, ya soalnya saya takut kepingin kamu itu ya sehat, anak kamu tidak kenapa-napa. Jadi sebaiknya kamu harus keluar dari rumah ini kalau kamu pingin selamat dan anak kamu selamat. Itu langsung dari kakaknya. Tapi waktu itu ya kembali lagi, karena dia itu sebagai pendatang, karena mohon maaf ini Yanto yang sebagai anaknya Pak Haji, Rani ya bilang sama suaminya untuk keluar. Dan ternyata suaminya ini ngizinin, ngasih izin sama Rani yang alasannya mau balik berkunjung ke orang tuanya. Nah mertuanya yaitu Pak Haji tadi itu tidak tahu kalau Rani itu tidak akan balik lagi. Dia itu cuman pamitan sama mertuanya, Pak saya mungkin beberapa waktu mau nengok ke rumah bapak, pengen ketemu keluarga besar. Dan itu diizinkan juga oleh mertuanya Rani, itu bapaknya Yanto yang seorang haji tadi. Nah singkat cerita, ini benar-benar dilakukan sama Rani sampai dia itu ngelahirin di rumahnya sendiri. Nah saat melahirkan itulah dia pertama kali melihat sosok nenek tua. Nah ketika melahirkan ini, yang dirasakan oleh Rani dan keluarga besarnya, Yanto itu memang ada di rumahnya Rani yang waktu itu masih persalinannya itu yang datengin bidan di rumahnya, ndak dibawa ke klinik atau ke rumah sakit itu enggak. Dia ngelahirin itu langsung di rumahnya sendiri. Nah waktu itu yang diceritakan Rani, ketika anaknya ini lahir, dia itu melihat di antara kerumunan orang-orang yang nunggu itu ada nenek tua lagi yang sepertinya dia mengharapkan kelahiran anaknya Rani. Jadi nenek tua itu kembali lagi muncul. Nah keadaan seperti itu orang tuanya Rani, kakaknya termasuk Yanto, ini ngerespon Rani kalau benar-benar nenek tua itu ada. Setelah mungkin beberapa menit, mungkin belum ada setengah jam, ini suaminya Rani itu Yanto tadi itu langsung ngomong sama kakaknya, Mas kita sebaiknya nyari praktisi dia untuk ngejaga Rani, untuk ngejaga anaknya juga, soalnya dia tuh ngelihat nenek tua tadi. Nah ini beberapa waktu setelahnya itu praktis tuh datang ke rumahnya Rani. Setelah beberapa jam Rani ini melahirkan, sosok nenek tua itu ternyata benar-benar masih ada. Ya saat di rumahnya Rani ini Pak Kiai itu sempat meminta izin untuk ia melakukan sholat, berzikir, dan di dalam zikirnya ini ternyata Pak Kiai itu komunikasi sama si nenek tersebut. Nah hasil komunikasi itu dijelaskan di keluarga besarnya Rani, termasuk Rani yang saat itu baru ngelahirin, kalau nenek tua itu adalah sosok yang menjadi sesembahan orang tua kamu Yanto. Dan Yanto pun benar-benar tidak percaya. Pak Kiai jangan asal nuduh Pak Kiai, orang tuaku kan seorang haji. Benar, tapi ini saya bicara secara gaib, kamu percaya atau tidak terserah kamu Yanto. Tapi yang terjadi sama mertua kamu, kalau sosok ini saat ini yang dia menginginkan anak kamu, dia gagal, dia tidak mendapatkan tumbal, lihat sendiri apa yang terjadi sama orang tua kamu. Dan itu pun juga dibuktikan sama Yanto. Baiklah Pak Kiai, kalau memang benar orang tuaku yang seorang haji, dia itu pelaku pesugihan, saya mendukung dan berdoa semoga anakku itu selamat dijauhkan dari tumbal. Nah singkat cerita, ini Pak Kiai ini ngasih saran, nah singkat cerita hapus, dan Pak Kiai ini pun ngasih saran, tapi pesan saya,
jangan dibawa pulang ke rumah kamu. Biarkan Rani di sini bersama keluarganya. Nah, ketika keadaan seperti itu, ini mertuanya Rani itu beberapa waktu setelahnya, mungkin 1 hari 2 hari, Pak Haji itu datang. Dia nengok cucunya. Tapi Pak Haji itu ya kembali lagi, dia itu pingin gendong. Tapi Rani waktu itu, Pak, itu usia anakku baru 2 hari, tolong Pak jangan digendong Pak, biarin aja dia, kalau mau usapin aja tapi jangan digendong. Nah ini usaha orang tuanya yang itu Pak Haji tadi ini menggendong, itu udah bisa, yang ngelus-ngelus sampai sembari nyium bayi anaknya Rani tadi. Nah dibalik kelakuannya Pak Haji tadi yang maksudnya untuk menggendong, ternyata di situ di belakangnya Pak Haji nenek tua itu sudah berdiri. Ini juga disaksikan Rani, itu keadaan siang bolong. Masih sekitar jam 10 pagi, jam 11 siang. Tapi dia bisa ngelihat. Ya mungkin inilah ciri-ciri dari orang yang akan ditumbalkan, atau mungkin ciri dari orang tua yang tahu kalau anaknya itu sedang diincar. Mungkin ini juga yang diberikan satu petunjuk dari Sang Pencipta kalau dia itu juga bisa ngelihat. Semenjak kedatangan Pak Haji ini, Rani ini kembali cerita sama suaminya ke keluarga besarnya kalau tadi mertuanya itu datang tidak sendiri, dia bersama si nenek tua tersebut. Nah, setelah Rani ini cerita, orang tuanya kembali mendatangkan praktisi. Nah, praktisi ini ngelihat kalau anaknya Rani ini seperti kayak sudah kena jambi-jambi. Dan ketika itu setelah mungkin disayang oleh kakeknya, ini ada suatu kayak perilaku yang beda dari anaknya Rani. Baru usianya 2 hari loh. 2 hari itu anaknya tuh ya kembali kayak nangis. Tapi Pak Kiai ini yang memang tahu kalau itu anaknya akan ditumbalkan, ini berusaha sebisa mungkin ya agar anak itu dijauhkan dari mara bahaya. Sehingga ceritanya setelah Pak Kiai ini menetralisir, bayi itu benar-benar tidak lagi rewel, tidak lagi nangis. Tapi yang terjadi sama orang tuanya Yanto, belum 1 minggu, ini orang tuanya Yanto itu sakit-sakitan. Orang tuanya Yanto sakit sampai dalam kurun waktu 1 bulan saja orang tuanya Yanto meninggal dunia. Itu seorang haji tadi. Nah ini semakin membuktikan bahwa apa yang dikatakan praktisi yang diceritakan ke Yanto ke istrinya itu Rani, di balik kematian kedua anaknya sendiri, itu anaknya Yanto, ini semakin membuktikan dia bahwa bapaknya yang seorang haji benar-benar melakukan pesugihan. Karena dari ceritanya Yanto yang merawat bapaknya, kalau dia itu juga ya seperti merasakan bagaimana sosok nenek tua itu yang selalu datang seperti kayak ia meminta tumbal, dan tumbal itu tak lain adalah bapaknya Yanto sendiri. Itulah sedikit kilasan cerita tentang bagaimana orang tuanya Yanto yang seorang haji yang ternyata adalah pelaku pesugihan. Itu diceritakan lewat Mbak Rani. Semoga dari kisah Mbak Rani ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Saya Pak Ade, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.